Video kita kali ini kita akan membahas materi kelas 4, yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Dan pada video ini kita akan membahas subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke, hari ini jumpa lagi dengan Bunda Wanda. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Oke, coba Alkan, pimpin doanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anak Bunda, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Banyaknya pulau di Indonesia, ada Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Itu menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Nah, untuk itu Bunda Wanda bakal mengajak kalian semua untuk mengetahui apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Bunda Wanda jelasin apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, perlu kita ketahui bahwasannya meskipun Indonesia ini terdiri dari banyak beragam macam suku, budaya yang berbeda-beda dari setiap pulaunya, nah tapi kita tetap berada dalam satu wadah yang utuh, yaitu namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda, itu adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Untuk itu, Bunda Wanda sekarang bakal jelasin apa sih keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bunda Wanda mau tanya sama kalian semua. Ada yang tahu bahasa Palembang apa kabar? Nah, iya benar. Apa kabar? Kalau bahasa Jawanya, ayo siapa yang orang Jawa di sini? Oh, nggak ada orang Jawa ya? Bahasa Jawanya apa kabar? Yaitu piye kabare. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang pertama, yaitu bahasa daerah. Keberagaman yang pertama, bahasa. Bahasa daerah merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, yang mana setiap suku di masing-masing pulau yang berbeda tadi itu pasti mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Meskipun bahasa daerah kita berbeda, tapi kita harus tetap menghormati satu sama lain ya nak. Misal nih, ada yang orang Padang, ada yang orang Jawa, walaupun berbeda-beda bahasa, tapi harus tetap saling menghormati. Nah, keberagaman yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat. Nah, selain bahasa, rumah adat juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di setiap daerah, baik itu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, itu memiliki rumah adat yang memiliki ciri khas dengan bentuk yang unik. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya seperti menara. Nah, ini benar
Nih, Ramadan yang kedua. Ini pasti tahu semua ini. Ada yang tahu ini Ramadan dari mana? Baca ya kalinya. Iya, benar sekali. Ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat, yaitu rumah Gadang. Nah, sekarang keberagaman yang ketiga. Keberagaman yang ketiga ini biasanya kita lihat kalau ada acara pernikahan. Kalau nggak tuh biasa nih, kalian kan sering ikut karnaval 17 Agustus. Kalian suka nih pakai baju-baju ini. Ada yang tahu nggak keberagamannya yang ketiga? Apa? Oh iya, benar sekali. Jadi keberagaman yang ketiga yaitu pakaian adat. Anak-anak, pakaian adat ini juga merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, di mana setiap suku yang ada di Pulau Indonesia ini mereka memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ada yang dari segi bentuk, warna maupun bahan. Bunda Wanda punya contoh nih. Ini salah satu contoh pakaian adat, aksesoris yang sering dipakai di acara-acara adat dari Sumatera Selatan. Namanya, ada yang tahu? Iya, ini adalah namanya tanjak. Tanjak ini dapat kita lihat dia memiliki motif khas, yaitu motif emas, berwarna emas dan berwarna merah. Selanjutnya, Bunda Wanda juga punya nih salah satu contoh aksesoris pakaian adat. Ada yang tahu ini dari mana? Iya, benar sekali. Ini dari Jawa. Sering dipakai kan? Kalian pasti sering lihat. Suka dipakai oleh para pengantin dari adat Jawa. Ini juga merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia dari segi pakaian adat. Nah, tadi kan sudah ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Bahasa. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, pakaian adat. Dan sekarang yang keempat, yaitu lagu daerah. Oke, yang keempat yaitu lagu daerah. Nah, Bunda Wanda mau tanya nih, ada yang tahu nggak lagu daerah dari Kabupaten Banyuasin, tempat kita tinggal sekarang? Yuk, sudah, kalau gitu Bunda Wanda ajak nyanyi bareng-bareng. Lagu daerah dari Kabupaten Banyuasin itu adalah lagu Sedulang Setudung. 1, 2, 3. Banyuasin, daerah kami, daerah subur, kaya hasil bumi, laut masin dan sungai musi, lokak sejahteranya anak negeri. Banyuasin sedulang setudung, Ramadan sopan bujang gadisnya, urang detang nak jadi berdulur, jadi penduduk rajin dan akor. Inilah adat daerah kami, dari Plini sampai Maini, sedulur tempat kami mengabdi, setudung tempat kami berteduh. Tadi udah Bunda Wanda ajak menyanyi, sekarang yang terakhir, sesuatu yang bakal buat kita kenyang. Yuk, ada yang tahu keberagaman apakah yang terakhir ini? Iya, betul sekali dia, makanan daerah. Yang kelima, makanan khas daerah. Oke, makanan khas daerah ini juga merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, yang mana setiap daerah kita masing-masing itu pasti mempunyai makanan khas. Misal, kalau kita ke Palembang, makanan khasnya apa ya? Yang paling khas yang sering kalian temui, yang terbuat dari ikan.
agama, suku, budaya, etnis, warna kulit, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sosial itu sama halnya saat kita bermain musik, di mana ketika kita melakukan permainan musik itu kan banyak alat musik yang digunakan. Begitu juga dalam dunia nyata, di kehidupan sosial yang penuh keberagaman ini, tentu kita dapat menjadi sebuah hal yang indah jika kita bisa hidup saling menghargai satu sama lain. Sekarang Bunda mau tanya, apa pentingnya menghargai perbedaan? Ada yang tahu? Jadi pentingnya menghargai perbedaan agar kita dapat mempererat satu persatuan. Jadi dengan menghargai perbedaan tadi tentu dapat mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu anak-anak Bunda semua, meskipun kita hidup dalam sebuah situasi yang berbeda, baik agama, budaya, suku, warna kulit, itu tetap harus saling menghargai. Dari penjelasan Bunda Wanda terkait macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia, sekarang Bunda punya tugas untuk kalian semua, di mana kalian diminta untuk mengamati serta mencari informasi terkait keberagaman yang ada di antara teman kalian. Jadi masing-masing anak itu mewawancarai teman-temannya untuk mencari informasi terkait keberagaman dengan minimal 5 teman yang memiliki budaya yang berbeda. Misal nih, Altan kan orang Banjarmasin, nanti wawancarai temannya yang orang Padang, orang Jawa, ada orang Madura atau dan lain sebagainya, minimal 5 teman ya. Kemudian setelah kalian mendapat informasi terkait keberagaman yang kalian peroleh 5 teman kalian tadi, boleh kalian tulis di buku tulis. Setelah ditulis, nanti kita diskusikan bersama-sama di depan kelas. Nah, anak-anak, sekarang tibalah kita di ujung pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa itu telah memberikan kita dan menciptakan kita dengan keanekaragaman. Hal tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya kita tidak boleh membedakan satu sama lain, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Untuk itu, Bunda berharap anak-anak Bunda itu memiliki 3 karakter yang harus tertanam dalam diri kalian ya. Yang